Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat ya. Tetap bersama saya Khotim Fadli. Kali ini kita akan membahas tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa selalu berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Oke, sudah siap ya? Masih ingat apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Pada pertemuan kemarin sudah saya bahas. Ya, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau pemilik faktor produksi suatu negara selama kurun waktu tertentu. Biasanya yang digunakan untuk ukuran waktunya adalah 1 tahun. Nah, untuk penghitungan pendapatan nasional, bisa dilihat di sini ada 3 pendekatan atau cara menghitung pendapatan nasional. Yang pertama adalah dengan pendekatan produksi, yang kedua adalah dengan pendekatan pendapatan, dan yang ketiga adalah dengan pendekatan pengeluaran. Oke, kita ulas satu-satu. Yang pertama adalah dengan pendekatan produksi. Penghitungan pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi ini dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah proses produksi di dalam masyarakat WNA maupun penduduk dari berbagai lapangan usaha suatu negara dalam kurun waktu 1 periode, biasanya 1 tahun. Jadi seluruh atau tiap-tiap sektor ekonominya dijumlahkan. Nah, penghitungan ini bertujuan sebagai salah satu cara untuk menghindari penghitungan 2 kali, yaitu dengan hanya menghitung nilai produksi neto yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi. Nah, komponen-komponen pendapatan nasional yang termasuk dalam penghitungan dengan metode produksi ini antara lain ada pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, industri, pengolahan, perdagangan, hotel, restoran, pertambangan, listrik, gas, air minum, dan sewa rumah. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 dan seterusnya sampai dengan PN kali QN. Sebanyak harga barang ataupun jasa dan jumlah barang atau jasa yang ada. Jadi cukup mudah ya, kita hanya cukup menjumlahkan semuanya. Nah, keterangan dari P kemudian Q di sini, kalau Y adalah pendapatan nasional, P adalah price atau harga, kemudian Q adalah quantity atau kuantitas atau jumlah. Kemudian yang selanjutnya, kita akan menggunakan cara penghitungan menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, penghitungan pendapatan nasional dengan cara ini adalah menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, tanah, dan keterampilan atau keahlian atau kewirausahaan dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya selama 1 tahun. Kemudian bagaimana cara penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan? Nah, caranya adalah dengan menggunakan rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P. Maksudnya adalah Y di sini adalah pendapatan nasional, R di sini adalah rent atau sewa, kemudian W di sini adalah wage atau gaji atau upah, kemudian I di sini adalah interest atau bunga, kemudian P adalah profit, yaitu laba atau keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Nah, pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri pada suatu negara dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya sama selama 1 tahun. Kemudian cara menghitungnya seperti apa? Ya, dengan menggunakan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X plus M. Nah, maksudnya apa?
maksudnya adalah Y di sini adalah pendapatan nasional, C yaitu konsumsi, kemudian I yaitu investasi, kemudian G government yaitu pengeluaran pemerintah, X ekspor, kemudian M impor. Nah, dari situ sudah paham ya bagaimana cara menghitung atau metode penghitungan pendapatan nasional. Untuk selanjutnya saya akan beri contoh. Mari kita bersama-sama mengerjakan contoh soal agar lebih paham tentang cara menghitung pendapatan nasional. Nah, di sini bisa dilihat berikut ada data penghitungan pendapatan nasional. Di situ ada upah tenaga kerja 800 miliar, sewa tanah 4.950, kemudian impor 2.500, konsumsi masyarakat 2.000, bunga modal 500, pengeluaran pemerintah 650 miliar, laba usaha 250, ekspor 2.600, kemudian investasi 1.700, semua dalam miliar. Nah, pertanyaannya di sini hitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Oke, siap-siap ya. Siapkan pena dan bukunya. Kemudian untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan ini kita menggunakan rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P. Nah, ini untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Apa tadi? Y tadi adalah pendapatan nasional. Kemudian R tadi apa? Rent, yaitu sewa. W tadi wage, upah. I interest atau bunga. P yaitu profit. Jadi langsung saja dimasukkan di sini 4.950 ditambah 800 ditambah 500 ditambah 250. Totalnya adalah 6.500 miliar. Jadi dari sini kita dapat tahu hasil dari penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan berjumlah 6.500 miliar. Sudah paham ya sampai di sini? Oke, selanjutnya kita akan menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Rumusnya apa tadi? Rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Nah, penjelasannya di sini Y pendapatan nasional, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, kemudian X adalah ekspor, dan M adalah impor. Nah, tinggal dilihat datanya tadi. Dimasukkan. Yang pertama 2.000. Kemudian ditambah 1.700. Kemudian ditambah 650. Ditambah ekspornya 2.600 dikurangi impor 2.500. Maka jumlahnya adalah 4.450 miliar. Nah, jadi di sini kita dapat ketahui bahwa pendapatan nasional berdasarkan penghitungan pengeluaran atau pendekatan pengeluaran diperoleh hasil 4.450 miliar. Nah, mudah kan? Sampai di sini, kalau ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas, silakan tanya di kelas kalian masing-masing. Untuk tugas nanti bisa dilihat sambil latihan, kita belajar berhitung. Karena dengan kita sering-sering berlatih menghitung, maka akan mudah untuk mengingatnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat. Dan tetap semangat serta selalu giat. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.